Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini saya mengajak membahas tentang manisnya iman. Saya menyebut di sini manis karena saya mengambil dari hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan atau memberi istilah halawatul iman, manisnya iman. Nanti saya ingin membahas tentang manisnya iman ini dan apakah kita bisa merasakannya. Saya mencoba mempelajarinya dan kalau kita mencoba melakukan beberapa tindakan dan mengubah pola pikir kita, maka insya Allah kita bisa merasakan manisnya iman. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang manisnya iman, bisa juga kita mengatakan lezatnya iman. Jadi dengan begitu, karena Rasulullah mengatakan demikian, berarti iman itu seharusnya manis rasanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita buat konsensus dulu tentang beberapa istilah. Misalnya iman, yang kita maksud dengan iman ini apa? Yang dimaksud dengan iman di sini adalah kepercayaan dengan penuh keyakinan atas keberadaan Allah bersama-sama dengan sifat-sifat dan karakternya Allah. Misalnya kita mengimani bahwa Allah itu berkasih sayang dan lembut kasih sayangnya. Dan Allah itu maha besar kekuasaannya. Allah itu maha adil. Allah itu maha suci dari segala bentuk sekutu maupun kekurangan. Jadi iman di sini adalah iman kepada Allah secara paket, holistik, menyeluruh atau komprehensif, mencakup segala hal yang berkaitan dengan Allah. Seperti misalnya Allah itu berfirman, kita mesti percaya kepada firman-Nya. Bahwa Allah itu ketika berkomunikasi dengan kita, Allah mengutus utusan. Kita percaya kepada utusannya tadi. Dan bahwa Allah mengelola alam raya ini dengan para malaikatnya, ya kita percaya pada malaikat itu. Dan bahwa besok kita akan diadili di padang mahsyar dan kemungkinan kita masuk surga atau masuk neraka itu juga kita yakini. Jadi iman di sini adalah secara holistik, secara menyeluruh. Mengenai rasa, kita membedakan antara dua macam rasa yang kita miliki. Kita memiliki rasa yang ditangkap oleh badan kita, fisik kita, dan rasa yang ditangkap oleh jiwa kita. Jadi fisik kita, badan kita bisa menangkap rasa yang kita sebut senses, dan jiwa kita juga bisa merasakan. Sebagaimana kita ketahui, diri kita ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian badan atau disebut jasad dan jiwa atau ruh. Dua-duanya bisa saling mempengaruhi, baik jiwa maupun badan itu bisa saling mempengaruhi. Misalnya, ketika kepala kita pusing secara fisik, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Berpikir itu pekerjaan roh. Begitu pula sebaliknya, ketika kita sedih, itu jiwa kita yang menderita, badan kita terasa lemas, kita tidak bertenaga. Berarti dua-duanya itu saling mempengaruhi. Nah, iman itu lezat, maka kita bedakan misalnya manisnya gula dirasakan oleh syaraf badan kita, yang ada pada lidah, dengan dorongan hawa nafsu. Jadi kalau manisnya gula itu dirasakan oleh badan, supaya kita bisa merasakannya mesti ada hawa nafsu atau selera. Sedangkan jiwa bisa merasakan manisnya iman juga butuh dorongan, yaitu rasa cinta. Jadi dorongan untuk manisnya badan
manisnya fisik, materi, itu dengan selera, sedangkan lezatnya iman itu dirasakan dengan dorongan cinta. Ketika kita mengatakan bahwa gula itu manis, kita sedang berbicara tentang manis yang dirasakan oleh bagian dari badan atau jasad kita, yang sifatnya fisik atau materi. Bukankah kita merasakan gula yang fisik dengan menggunakan syaraf di lidah kita yang fisik juga, dan diterjemahkan oleh otak kita yang fisik juga. Jadi yang terlibat di situ adalah fisik. Kita bandingkan, ketika kita mengatakan bahwa iman itu manis, kita sedang berbicara tentang manis yang dirasakan oleh jiwa atau roh kita. Karena iman adalah mekanisme yang ada pada jiwa atau roh kita. Bukankah rukun iman yang kita pelajari ada 6 itu, masing-masing intinya ada pada kepercayaan. Ya, misalnya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada utusan Allah, dan seterusnya, kan semuanya dimulai dengan kepercayaan. Yang kepercayaan itu adalah pekerjaan pikiran. Oleh karena itu, manisnya atau lezatnya iman hanya bisa dirasakan secara ruhani. Oleh karena itu, kalau kita ingin merasakan lezatnya iman, rohani kita harus sehat. Kalau rohani kita nggak sehat, susah. Mari kita bandingkan mekanisme badan kita ketika merasakan manisnya gula dan mekanisme jiwa ketika merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan manisnya gula ketika ada pendorongnya, yaitu hawa nafsu atau selera. Ketika badan kita sehat, kita mempunyai selera makan dan minum yang baik, sehingga kita bisa merasakan lezatnya makanan dan minuman. Tapi ketika badan kita panas, demam, kita tidak punya selera makan atau minum. Dan saat itu kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan atau minuman. Manis atau tidak, gurih atau tidak, kita tidak bisa merasakan. Jadi untuk bisa merasakan itu, badan kita harus sehat. Demikian juga kita bisa merasakan manisnya iman ketika pada jiwa kita ada pendorongnya, yaitu perasaan cinta. Ketika jiwa kita sehat, kita mempunyai rasa cinta yang normal kepada Allah, yang telah memberi kita kehidupan, yang telah memberi kita rezeki, yang menjaga kita dari berbagai bahaya. Dengan rasa cinta yang biasanya disertai dengan kerinduan, kita bisa merasakan lezatnya bertemu dan berbincang-bincang dengan Allah. Tapi ketika jiwa kita sakit, misalnya di dalam jiwa itu ada rasa rakus. Kalau kita kena rasa rakus, kita tidak bisa merasakan lezatnya iman, karena kerakusan itu bisa ngeblok rasa cinta. Coba sebagai catatan, rakus adalah keinginan memperoleh sesuatu yang sifatnya materi melebihi hak yang wajar. Sesuatu tadi sifatnya materi, tapi keinginan berlebihan itu merambah ke sektor kejiwaan. Sehingga kerakusan itu bisa menghalang-halangi kebutuhan jiwa yang sebenarnya bersifat rohani. Jadi ini tadi kita mengatakan bahwa badan dan roh itu bisa saling mempengaruhi. Sebenarnya rakus itu yang diinginkan adalah materi. Tetapi karena materi yang berlebihan, keinginan yang berlebihan itu merambah ke keinginan itu sebenarnya bagian dari pekerjaan rohani, maka rohani kita menjadi tertutup, keblok, tidak sehat. Sebenarnya kalau kita bilang badan kita sehat atau roh kita sehat itu gimana sih? Kita tuh cenderung mengatakan badan kita sehat itu kalau tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Ya, ringkasnya bahwa kita merasakan badan kita sehat bila tidak ada keluhan sama sekali tentang badan kita. Kalau kita mengeluh badan kita pegel, linu,
itu berarti sakit. Ya. Atau ada yang perih, itu berarti sakit. Terus badan kita demam, panas, itu sakit. Kalau tidak ada itu semuanya, itu badan kita sehat. Begitu pula rohani, roh itu sehat kalau tidak ada gejala-gejala sakit itu. Misalnya orang yang suka marah, itu jiwanya sakit. Orang yang kikir, itu sebenarnya jiwanya sakit, dan sebagainya. Jadi kalau orang yang sehat itu tidak perlu kikir, tidak perlu marah. Tapi kan suatu saat kita marah. Nah, begini, kalau badan kita itu sehat, kemudian ada nyamuk menggigit kita, kan ada rasa gatal. Nah, gatal itu sakit. Ya, tentu kalau saya bilang sakit itu sakit mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Ketika digigit semut misalnya, sakit. Tapi ketika kita garuk-garuk, sakitnya hilang. Itu tetap dikatakan sehat. Kalau di jiwa kita misalnya ada orang mencemooh kemudian kita tersinggung, kalau tersinggungnya hanya sebentar, itu yang sama dengan sakitnya digigitnya semut tadi, terus digosok-gosok hilang. Kalau kemudian sakitnya hati itu berhari-hari, itu sudah menjadi penyakit. Nah, dengan pendahuluan semacam itu, insya Allah kita bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 gejala yang kalau ada orang yang ada pada seseorang 3 gejala itu, maka orang itu berarti bisa merasakan manisnya iman. Ya, saya ulang, ada 3 gejala atau indikator yang kalau 3 indikator itu ada pada seseorang, maka orang itu berarti bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ini gejala, ya. Kalau gejala berarti kita harus mempelajari sebab-sebabnya apa. Ya. Nah, yang kita coba pelajari pagi ini sebab-sebabnya, bukan hanya gejala, karena gejala itu adalah hasil akhir atau downstream. Nah, kalau kita ingin mendapatkan downstream itu, kita pelajari upstreamnya, sumbernya apa, terus kita lakukan sehingga nanti kita mendapatkan yang downstream tadi. Apa itu 3 gejala? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi bimma siwah. Bila cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apapun yang lain. Kalau ada orang mencintai Allah melebihi dari dirinya sendiri, itu gejala bahwa dia sudah bisa merasakan nikmatnya iman. Gejala kedua, yaitu ketika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Jadi kalau kita menyenangi seseorang, kamu kok senang sama dia apa? Ya karena Allah saja. Itu gejala manisnya iman. Ini yang saya lihat akrab sekali kan Mbak Yul sama Bu Naindra, ya, itu akrab. Kalau misalnya kenapa kok kamu akrab? Ya aku akrab biar aku bisa numpang makan sama dia. Itu bukan bukan lillah, ya. Tapi kalau misalnya kenapa kamu berdua rukun banget gitu? Ya supaya kita bisa saling mengingatkan kalau siapa yang salah ditegur, terus kita bisa pergi berjamaah ke masjid bareng-bareng. Ya. Itu semua yang alasan-alasannya itu dalam rangka menuju kepada Allah. Itu berarti cintanya karena Allah. Gejala yang ketiga, jika ia membenci kekafiran sebagaimana ia membencinya atau dia tidak suka kalau dilempar ke neraka. Kekafiran, kafir itu mengingkari kekuasaan Allah, mengingkari kasih sayang Allah, itu kekafiran, ya. Kita menghindari itu. Kita tahu bahwa
Bila seseorang itu mengingkari kenikmatan Allah, itu namanya kafir juga, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Maka kalau kita bisa merasakan bahwa kita kok kurang bersyukur, aduh, bakal masuk neraka nih. Atau misalnya dengki tempo hari kita bahas, seseorang itu bisa dengki kalau dia tidak menerima pembagian Allah. Nasib kita itu dibagi-bagi oleh Allah. Kalau kita percaya bahwa Allah lah yang membagi-bagi nasib, kemudian kita bisa menerima apa adanya, maka itu sehat dan kita bisa merasakan indahnya hidup. Tapi kalau ada orang melihat orang lain menerima kenikmatan begitu, terus dia iri dan kemudian dia melakukan sesuatu agar kenikmatan itu hilang dari dia, itu namanya dengki. Nah, itu tidak bisa bergabung dengan iman. Nah, kalau kita membenci kekafiran, yang saya kekafiran bukan orang lain kafir ya, tapi kekafiran pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa membenci kekafiran seperti kita tidak suka dimasukkan ke neraka, maka saat itulah kita bisa merasakan kenikmatan iman. Ya. Jadi itulah 3 gejala. Mari kita bahas satu persatu. Indikator nomor 1 yaitu bila cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi cinta kita kepada apapun yang lain. Bisakah kita mencintai Allah? Kita tuh tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar kata-kata Allah dan sebagainya, sehingga gambaran itu abstrak. Mungkin nggak kita bisa mencintai Allah? Kalau penjelasan Imam Ghazali, bisa. Justru setiap orang itu egois, maka egoisme seseorang itu adalah potensi untuk mencintai Allah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Tadi pikiran kita harus normal atau sehat. Saya kasih perumpamaan dulu. Setiap orang yang sehat jiwanya, ambillah contoh Budi. Ya. Budi adalah seorang yang jiwanya sehat. Dia pasti akan mencintai orang lain yang mengizinkannya menggunakan rumahnya secara gratis selama 3 tahun. Jadi ada Budi, kemudian dia ketemu temannya bernama Rahman. Budi, kamu tinggal di mana? Ya, aku masih kontrak di sana. Oh, udah nggak usah kontrak, tinggallah di rumahku. Aku kasih kesempatan kamu tinggal di situ gratis 3 tahun. Nah, tawaran ini atau kesempatan meninggali rumah secara gratis selama 3 tahun akan menimbulkan rasa suka pada Budi terhadap Rahman. Itu kalau normal. Budi akan menganggap Rahman sebagai seorang yang dermawan, seorang yang peduli pada orang lain yang sedang mengalami kesulitan, seorang yang tulus ikhlas ketika membantu orang lain tanpa pamrih apapun. Dan ketika tempo 3 tahun itu sudah tiba, Budi akan dengan sukarela meninggalkan rumah itu dengan penuh rasa terima kasih kepada Rahman. Bahkan mungkin dia akan memberi hadiah kepada Rahman sebagai tanda terima kasih. Pelajaran yang relevan dengan topik kita hari ini adalah bahwa rasa disayangi dan rasa berterima kasih itu akan menimbulkan rasa suka atau rasa cinta kepada diri Budi, cinta kepada Budi yang ada pada Rahman. Maaf, rasa cinta pada diri Budi terhadap Rahman. Rasa cinta ini akan mendorong Budi untuk sering berkunjung ke rumah Rahman untuk sekedar bercengkrama. Dan dalam bercengkrama itu, Budi akan membahas apa saja yang bisa berlama-lama bersama dengan Rahman. Jadi topiknya apa? Wah, udah apa saja. Mulai dari mainan atau bepergian kemana, ceritain. Nggak penting diceritakan. Karena apa? Mereka sudah terlanjur suka sama suka, maka berbincang-bincang saja itu rasanya lezat.
Jadi kelezatan itu menyebabkan mereka senang berlama-lama bercanda, bercengkrama. Bandingkan ya, hal semacam itu tidak akan terjadi pada harto yang jiwanya tidak sehat, ya, yang tidak sehat jiwanya. Misalnya ada rasa rakus pada harto, karena dia rakus, dia akan sering minta uang dari Rahman. Misalnya dengan alasan bahwa ia telah berjasa kepada Rahman dengan bersedia menunggui rumahnya. Dibalik, padahal ini Rahman menolong dia yang belum punya tempat tinggal, silahkan tinggal di sini. Tapi dibalik oleh harta, kan aku nungguin rumahmu. Dan ketika 3 tahun sudah jatuh tempo, dia tidak mau keluar dari situ sebelum dikasih pesangon agar dia bisa menyewa rumah lainnya. Jadi dia tidak tahu diri bahwa dia telah disayangi, tidak punya rasa syukur, dan selalu merasa kurang dan kurang. Ya, ini yang terjadi di Jakarta ini kan banyak sekali orang-orang yang meninggali tanah kosong berpuluh-puluh tahun, kemudian ketika disuruh pergi dari situ, mereka melawan. Bahkan saya sering melihat mereka membawa parang, membawa pentungan untuk menghalau petugas. Dan mereka mengatakan bahwa kan kami sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun. Yang seharusnya kan mereka tinggal di situ berpuluh-puluh tahun itu membayar. Mereka sudah tidak membayar, mestinya kan terima kasih. Ya. Jadi seharusnya kita bisa mencintai Allah. Karena Allah sudah banyak berjasa kepada kita melebihi Rahman tadi. Apa jasa Allah? Allah meminjami kita bumi sebagai tempat tinggal, bumi sebagai tempat kita berlalu lalang, bumi sebagai tempat kita beristirahat, dan di bumi juga ada keindahan alam. Jadi kita kalau melihat bahwa Allah ini Maha Pemurah, kita ini tinggal di bumi ini selama kita hidup gratis. Ya, kalau kita harus membeli tanah itu karena dipetak-petak oleh orang, kemudian ada hak milik dan sebagainya, itu salah satu cara untuk pembagian tempat. Tetapi buminya tetap gratis dari Allah. Ya. Misalnya lagi, Allah memberi kita oksigen secara gratis untuk bernafas. Allah memberi kita air yang bersih dan segar. Air yang sudah di tanah mengalir di sungai itu kotor, oleh Allah dibersihkan dulu, dievaporasi, dievaporate, kemudian air itu ke atas jatuh ke kita berupa hujan, airnya segar, bersih. Allah juga memberi kita kecerdasan sehingga kita bisa mengatasi masalah sehari-hari. Coba kalau orang yang tidak cerdas kan menghadapi masalah sedikit saja bingung bagaimana cara mengatasinya. Tapi dengan kecerdasan itu Allah memudahkan hidup kita. Ada pandemi, kita bisa mengatasinya. Kita sedang sakit, kita bisa mengatasinya dan sebagainya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita sendiri. Apakah kita mirip dengan budi atau mirip dengan harta? Mohon maaf saya kalau ada yang namanya budi ya. Ini Rahman itu yang pemurah. Jadi saya mengambil nama tadi yang suka menolong, Rahman. Budi karena dia punya budi pekerti yang baik, dikasih nama budi. Harto ini karena orientasi dia itu pada harta. Jadi ini hanya karena konotasi itu. Mohon maaf kalau di antara bapak-bapak ada yang namanya mirip gitu. Ya. Coba kita bandingkan dengan diri kita, apakah kita ini sebenarnya mirip dengan budi atau mirip dengan harta? Bukankah kita telah dipinjami oleh Allah secara gratis untuk menggunakan buminya sebagai tempat tinggal, sebagai jalan untuk berlalu, sebagai tempat istirahat dan sebagainya? Dan bukankah kita sudah diberi oksigen secara gratis untuk bernafas? Padahal kita tak bisa bertahan hidup kalau kita tidak menghirup oksigen dalam 10 menit saja. Bukankah kita diberi air yang bersih dan segar dari atas, sehingga kita bisa minum dan membersihkan badan?
Bukankah kita telah diberi kecerdasan sehingga kita bisa mengatasi masalah sehari-hari? Kalau jiwa kita sehat, kita akan menyadari bahwa kita selama ini telah disayangi oleh Allah. Maka kita ingin menyatakan rasa terima kasih kepada Allah. Maka kita akan sering menyatakan rasa terima kasih itu dengan mengatakan Alhamdulillah, terima kasih Allah. Ya? Karena kita telah menerima kasih sayang dari Allah. Rasa menyadari bahwa kita telah disayangi oleh Allah, kemudian kita bersyukur, itu akan membangkitkan rasa cinta kepada Allah. Ketika kita mencintai Allah, kita akan sering merasa rindu kepadanya. Maka wajar kalau kita ingin bertemu dengannya tanpa dipanggil-panggil, atau sebelum Allah memanggil kita melalui azan. Jadi kita ke masjid sebelum azan. Atau kalau sekarang ini ada lockdown, kemudian kita sholat di rumah, sebelum azan kita sudah wudhu. Bukan lalu wudhunya menunggu setelah azan, belum azan begitu. Enggak, sebelum azan. Karena rasa cinta itu menghasilkan rindu. Rindu itu ingin ketemu. Ini sebentar lagi zuhur, kesempatan bagi aku ketemu dengan Allah. Dan ketika sholat sudah selesai, kita merasakan kurang lama bertemu dengan Allah. Sehingga kita tetap duduk di tempat sholat sambil memuji-memujinya. Ya, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, sebagainya, itu pujian. Mohon ampunan dan minta tambahan lagi kenikmatan. Ya, sudah diberi kenikmatan banyak, kita minta lagi. Bahkan kita cenderung memilih kata-kata yang panjang agar bisa memperpanjang pertemuan kita dengan Allah. Percakapan yang panjang ini seperti yang pernah terjadi pada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bertemu pertama kali dengan Allah di Bukit Sinai, kemudian Allah bertanya kepada dia. Ini yang saya cantumkan di situ hanya artinya saja, karena kalau saya masukkan ayatnya menjadi terlalu panjang. Saya baca Arabnya juga. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apakah yang di tangan kananmu itu, hai Musa? Kalau pertanyaannya begitu, kan cukup dijawab dengan tongkat. Tongkat, cukup satu kata. Tapi apa ya kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakannya, menjawabnya panjang. Hiya asoi atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu